Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bertemu lagi di Masjid Istiqomah, masjid yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil qiyamah. Baik, insya Allah malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang beberapa pelajaran dalam ilmu tajwid yang perlu kita ketahui. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan terakhir, kita akan membahas hal-hal yang mungkin akan kita yang sering kita temukan, wabil khusus saat membaca Quran ya. Yang ini kelihatannya menjadi hal yang lebih prioritas untuk kita ketahui agar kaidah bacaan kita bisa baik. Kita review sedikit, kemarin kita sudah masuk di bab mat ya, bab 9. Mungkin mundur sedikit di halaman 85. Jadi kemarin kita sudah membahas mat, dan mat secara global dibagi menjadi dua. Ada mat asli ya, dan juga ada mat far'i. Mat asli itu yang harokatnya, yang panjangnya hanya 2 ya. Mat asli itu yang harokatnya panjangnya hanya 2. Simpelnya seperti itu. Ya. Di sini ada 5 ya, mat tabi'i, mat badal, mat iwad, mat tamkin, mat silah qasiroh, yang dia hanya 2 harokat panjangnya. Nah, kemudian ada mat far'i. Mat far'i ini panjangnya variatif. Kemarin kita sudah bahas di poin yang pertama yang bertemu dengan hamzah. Setiap mat yang bertemu dengan hamzah. Nah, kemarin ada sedikit bingung bagaimana membedakan antara mat jaiz munfasil dengan mat wajib muttasil ya, yang di halaman 88 kan ada 3 ya. Mat far'i yang bertemu dengan hamzah dibagi 3, ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil. Membedakannya gimana? Karena kita kalau di sini kan mat wajib itu karena dia dalam satu kata. Kalau mat jaiz membedakannya karena dia bertemu dalam kata yang terpisah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka saya kemarin baru diingatkan oleh Pak Hendra, membedakannya gini Pak. Kalau mat wajib pasti ketemunya huruf hamzah. Di sini contohnya ya, idza jaa nasrullah. Setelah kata ja ya, idza ja, sesudah itu huruf hamzah. Ya kan? Idza ja, ada benderanya di huruf ja-nya ya. Idza ja, lalu sesudahnya huruf hamzah. Kecil ya, hamzah. Atau contoh keduanya, may ya'mal su'a. Setelah kata-kata su ada benderanya, di situ sesudahnya hamzah, ya kan? Nah, atau contoh yang ketiga, waji'a bin nabiyyin. Nah, waji setelah ji ketemunya hamzah. Nah, itu membedakannya. Dia itu berarti mat wajib karena ketemunya huruf hamzah. Ya. Ini berarti kalau seperti ini dia ada satu kata Pak. Nah, contoh di mat jaiz munfasil
di poin bawahnya, mat yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah, sedangkan kita mayoritas tidak memahami bahasa Arab. Ya, bagaimana membedakannya? Maka dia bertemunya dengan alif. Ya. Contoh, wa ma umiru illa, ya. Wa ma-nya panjang, mat tabi'i, ketemu huruf sesudahnya alif. Ada batangnya ya. Kalau yang mat wajib hanya hamzah sendiri, maka kalau mat jaiz ada batangnya, ada alifnya. Illa liya'budu ilahan wahida. Liya'budu, dunya mat tabi'i, doma ketemu wawu, sesudahnya ada alif. Ya, ada batangnya. Maka itu menjadi panjang dan hukumnya namanya mat jaiz. Contoh berikutnya, fi ahsani taqwim. Fi mat tabi'i, fa kasroh fi ketemu ya, jadi panjang, fi 2 harokat. Sesudahnya ada huruf alif, ya. Jadinya panjangnya bisa 4 atau 5. Fi ada alif, ada tiangnya. Tapi dalam pembahasan hukum yang lain juga bisa dibaca 2 harokat untuk mat jaiz. Baik, jadi membedakannya antara wajib dengan jaiz. Jaiz dengan wajib. Pembedaannya adalah kalau wajib berarti ketemu sesudahnya huruf apa, Pak? Hamzah. Kalau jaiz alif. Baik, barakallahu fiik. Nah, untuk mat silah tawilah yang C-nya yang kanan atas, dia bertemunya dengan hamzah. Karena di sini kata yang terpisah. Ya, keterangannya mat silah tawilah yaitu huruf ha domir yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Jadi kesimpulannya, kalau kata terpisah berarti tandanya dipisahkan dengan adanya alif. Ya, di sini contohnya annama lahu akhlada. Ya, lahu itu mat silah, huruf ha domir yang panjang, tapi sesudahnya ada huruf hamzah. Kita nggak tahu ini kata yang terpisah atau kata yang satu kata, tetapi karena di situ ada ciri-cirinya, dia itu hamzah, maka berarti dia kata yang terpisah. Nah, contoh yang kedua, madalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Indahu, ya, hu mat silah, sesudahnya hamzah, bukan hamzah, alif, maaf, ya. Jadi di mat silah tawilah, ha domir yang panjang ketemu huruf alif, Pak, ya. Sekali lagi, kalau kata terpisah berarti membedakannya itu alif, ya, tiang. Tapi kalau katanya nyambung biasanya hamzah, ya, itu yang menjadi patokan untuk kita saat membaca Al-Quran, dan di situ ada benderanya, Nanti untuk mat far'i di poin yang pembahasan mat far'i ini yang panjangnya ada 2, 4, 5, 6, itu ada yang lainnya. Tapi kita tidak bahas sekarang. Saya cukupkan dulu di mat ini, mat asli dan mat far'i, sampai yang tadi poin mat silah tawilah. Ya, sekarang kita coba lirik. Silakan Bapak dibuka halaman 133. Nah, ini tanda baca, ya. Ini tanda baca, halaman 133. Tanda wakof maksudnya, ya. Tanda wakof. Karena kita sering, saya yakin bapak-bapak di sini insya Allah sudah, kalau tilawah walaupun bacanya belum lancar pasti tilawah, ya. Ada yang mungkin bisa rutin 1 bulan selesai 30 juz, 2 bulan selesai 30 juz, 3 bulan selesai 30 juz, atau biasanya nih ya, kita mendekati Ramadan bulan depan kejar target, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bisa hatam minimal sekali atau lebih dari sekali.
Nah, dalam baca Quran pasti kita ketemu tanda wakaf. Tanda wakaf. Nah, perlu kita ketahui ini, tanda wakaf itu nggak asal berhenti ternyata. Ada maksudnya masing-masing. Nah, kita bahas sedikit supaya kita nggak salah. Saya masuk kepada tanda wakaf yang tidak ada tanda wakaf dulu. Ketika kita baca Quran, seringkali kita nggak kuat nafasnya. Ya, nggak kuat nafasnya terus kita berhenti. Nah, tujuan dari ilmu tajwid itu adalah diantaranya kita mengetahui di mana tempat berhenti. Apalagi ketika kita nafasnya pas-pasan, maka kita mesti ada perencanaan, Pak. Jangan ngegas terus nafasnya habis baru kita berhenti. Ya. Karena kita harus memberikan hak hurufnya. Sukanya nafas kita nggak kuat, wakafnya salah, ngaco. Nah, seseorang yang tidak disengaja nggak masalah, tapi kalau kita tidak mau memperbaiki itu nanti jadi masalah. Jadi kita mesti merencanakan di mana saya mau berhenti. Ada orang yang dia mampu satu baris, satu nafas. Ada orang yang mampu dua baris. Ada orang ya, Kori, saya kemarin nonton Kori ya, juara internasional, orang Indonesia, orang Madura, suaranya luar biasa ya. Itu 2 surat disambung, 2 surat juz 30 tapi ya, disambung masuk di ayat pertama surat berikutnya. Nadanya bukan nada biasa, Pak, nada yang dilantunkan ya, yaitu panjang nafasnya. Itu kuat, tapi kalau buat kita orang biasa, ya jangan ngomong 2 surat. Satu baris saja suka pas-pasan. Makanya kita mesti ngerencanain di mana kita mau berhenti. Kalau pas tidak ada tanda bacanya. Kan kita udah diajarin kaidahnya. Hukum berhenti bacaan itu di Iqra sudah diajarkan ya. Ada pembahasan di Iqra, misalkan hurufnya di sini harus seperti ini dibacanya. Nggak boleh dibaca 2 harokat, ya. Nggak boleh dibaca utuh. Mesti hurufnya jadi sukun, harus jadi mati, dan seterusnya. Nah, pertama, kalau kita membaca Quran, kita mesti ancang-ancang mau berhenti di mana. Dan kita mesti tahu ukuran nafas kita nih. Nafas kita, oh saya kuat kok 1 baris. Ayatnya kita lihat. Misalkan di sini contoh nih ya, yang di pojok bawah, 133. Ini kan Al-An'am ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Oke. Ini ada tandanya. Tapi kalau ada orang ngerasa saya kuat 1 nafas, kita jangan lihat apa hukum bacaan tandanya dulu. Saya 1 nafas saja. Ya sudah 1 nafas. Sebelum dia melihat tanda baca ini maksudnya apa. Maka seperti itu ya Pak, kita kalau baca Quran, kita mesti persiapan, kuda-kuda, jangan main bablas saja. Jangan kita berhentinya ntar kalau nafasnya habis, namanya nggak ada perencanaan. Baik, kita masuk di pembahasan. Tanda-tanda wakaf di poin B. Agar wakaf dalam tilawah kita tepat dan terhindar dari kesalahan makna. Ya. Tujuan diberikan wakaf, tanda wakaf itu karena dia ada pembahasan. Ada pembahasan. Jadi makna dari ayat Al-Qur'annya utuh gitu. Memang masalah lagi buat kita yang tidak memahami bahasa Arab. Makanya ulama memberikan tanda bacaan. Kalau ada tanda di situ berarti dia ada maksudnya. Ya. Maka ulama menciptakan tanda-tanda wakaf yang disesuaikan dengan makna di setiap ayat. Ya, tanda itu ada maksudnya. Maksudnya biasanya berkaitan dengan makna, dengan maksud, dengan arti. Tanda-tanda wakaf yang diletakkan di satu mushaf seringkali berbeda dengan mushaf lainnya. Nah ini nih, ini saya lagi coba evaluasi, nggak jarang ya, seringkali ini guru megang mushaf dengan muridnya, mushafnya beda tanda, ya kan? Maka saya berpikir sepertinya ke depan kita mesti seragam nih, gurunya sama muridnya mushafnya mesti satu jenis Pak. Apalagi ketika setelah hafalan, ya. Jadi saya berpikir, dan ini belum saya praktekkan, belum saya gulirkan, karena nanti mesti ganti Quran ya. Udah sama-sama Quran pojok,
halamannya udah betul, ayatnya udah sama, tapi tanda bacanya beda. Karena khotnya, jenis tulisannya bermacam-macam. Ini saya berpikir memang harusnya seragam. Kalau dalam proses dirosah, dalam proses belajar kelas, memang idealnya apa yang dipegang sama guru sama dengan yang dipegang sama murid. Jadi ketika murid salah, guru ngingetinnya gampang. Saya ketika di kelas saya tilawah, ketika peserta tilawah kelas saya ini ada yang berhenti, saya berpikir, oh mungkin di situ ada tanda baca. Makanya kemarin saya tanya sama Pak Dede ya, Pak di situ ada tanda bacanya nggak? Oh ternyata enggak. Jadi memang kita mungkin ke depan akan coba rubah jenis Al-Quran yang dibaca, yang dipegang sama gurunya harus sama dengan muridnya, supaya nanti ketika bablas gurunya tahu itu ada yang kelewat, seperti itu. Tapi kalau nanti urusan masing-masing, yang penting sudah paham tentang tanda bacanya. Baik, nih karena dijelaskan mushaf berbeda-beda tandanya. Untuk itu akan kami jelaskan tanda wakaf yang ada dalam mushaf. Baik, yang pertama ini ada huruf mim kecil di atas. Ini bukan iklab ya, bukan iklab ya. Kadang orang itu ada mim kecilnya dipikir iklab. Ya di sini alamatul waqfil lazim. Ya kalau bahasa Arabnya alamatul waqfil lazim, menunjukkan harus berhenti. Menunjukkan harus berhenti. Di sini tadi saya sudah bacakan, saya ulangi. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Stop. Ya. Harus berhenti. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Jadi setiap ada tanda mim kecil di atas harus berhenti. Alamatul waqfil lazim, harus berhenti, mim kecil di atas. Berikutnya yang nomor 2 huruf lam. Ya. Ini kita juga suka bablas kalau baca. Apa sih artinya? La alamatul waqfil mamnu, dilarang berhenti, menunjukkan dilarang berhenti. Kalau yang mim kecil harus berhenti, kalau lam dilarang berhenti, dia harus lanjut. Di sini contoh ya, contohnya kita lihat. Surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, Ustaz, napas saya nggak kuat, gimana? Terus napas nggak kuat, berhentinya di sini lagi. Al malaikatu thayyibin. Nah, gimana Ustaz? Dosa nggak? Ini tanda baca bukan dalam perkara halal haram ya. Ini tanda baca kaitannya sama makna. Ya. Kalau nggak kuat gimana? Ada kaidah mengulang kata. Jadi jangan langsung masuk, misalkan gini. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salam. Nggak boleh. Kalau kita ternyata kuatnya cuma sampai kata thayyibin, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Nah, kalau nggak kuat kita ulang 1 atau 2 kata. Al malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Nah, gitu. Kaidahnya kalau kita nggak kuat, maka kita berhenti di situ, sempurnakan bacaannya, makhrajnya ya. Misalkan dikata alaikumu, kita berhentinya di alaikum, mimnya di sukun, dimatikan. Maka kita ulang dari alaikumu dukhulul jannata bima kuntum ta'malun. Penting untuk kita membagi. Siapa ya? Mesti bapak-bapak mesti pandai membagi nih. Ya kan? Bacaan Quran mesti bisa dibagi dengan benar. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi mim harus berhenti, lam
tidak boleh berhenti. Kalau nggak kuat gimana Ustadz? Ya, berhenti di situ, nanti diulang satu atau dua kata. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga nih sholah ya, sholah. Keterangannya alamatul waqfil jaiz ma'a kaunil wasli aula. Boleh berhenti namun melanjutkan lebih utama. Kalau kata ada tulisan sholah, boleh berhenti tapi dilanjutkan lebih utama. Contohnya, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Nggak kuat Ustaz nafasnya, ya udah, boleh berhenti di situ. Dan dia melanjutkan tanpa diulang, ya. Tapi kalau nafasnya kuat, Bapak selesaikan satu ayat. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu ya. Untuk tanda baca sholah ya, di sini terlihat ya. Sholah, la-nya nggak ke depan ya Pak, la-nya ke bawah, narik ke belakang. Boleh berhenti tapi diutamakan lanjut. Itu tanda baca yang ketiga. Yang pertama apa Pak tadi Pak? Mim wajib berhenti. Yang kedua lam, dilarang parkir, dilarang berhenti. Yang ketiga sholah ya. Sholah ini boleh berhenti tapi diutamakan lanjut ya. Yang keempat jim. Nah, keterangannya alamatul waqfil jaiz limustawab tarafaini, menunjukkan bahwa waqaf atau wasol sama saja. Maksudnya mau berhenti mau lanjut sama aja, keduanya boleh dilakukan. Kalau tadi sholat lebih utama lanjut, kalau jim mau lanjut mau berhenti monggo ya, bebas ya. Contoh ya, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Nggak kuat nafasnya, ya udah langsung lanjut. Wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Itu kalau kita pilih yang pisah. Tapi kalau mau disambung boleh. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallah. Napasnya nggak kuat sampai fa innallah. Lalu diulang. Fa innallaha syadidul iqab. Oke, sudah 4 ya. Yang pertama apa Pak? Mim, harus berhenti. Yang kedua lam, dilarang berhenti. Yang ketiga sholah, lebih utama lanjut. Yang keempat jim, boleh berhenti, boleh lanjut. Baik, barakallahu fiik. Sekarang yang kelima. Yang kelima ini qola. Tanda bacanya qola. Keterangannya alamatul waqfil jaiz ma'a kaunil waqfi aula. Menunjukkan lebih bagus berhenti meski nafas masih kuat. Kalau qola lawannya kebalikannya dari sholah ya. Sholah, ini qola, sholah. Jadi mesti dibedakan. Kalau sholah lebih utama lanjut, kalau qola lebih utama berhenti. Contoh, walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Stop. Meskipun masih kuat nafasnya, utamakan berhenti. Baru dilanjut
Walaula kalimatu sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Ada tanda apa, Pak? Jim. Jim berarti apa? Boleh, bebas ya. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Baik. Jadi qala lebih utama berhenti. Sudah berapa, Pak? 5. Yang pertama mim, wajib berhenti. Yang kedua la, dilarang berhenti. Yang ketiga sholat, lebih utama lanjut. Yang keempat jim, boleh-boleh saja. Yang kelima kola, lebih utama berhenti. Barakallah. Ini yang terakhir di poin ini ya. Yang terakhir di sini titik 3 sepasang. Ini di Al-Baqarah ayat kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, lihat. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Keterangan dulu, saya belum baca keterangan. Al-mu'anaqah, agar berhenti pada satu kata. Ya, berhenti pada satunya, Pak. Salah satunya Bapak boleh pilih. Contoh di sini ini kan ayatnya tidak panjang ya. Saya kuat Ustadz, udah satu napas aja lah, nggak usah berhenti. Jangan. Ada yang Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya kuat kok gitu. Nah, enggak. Kaidah bacaan berhenti di salah satunya. Bisa di Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau di titik yang berikutnya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Silakan dipilih. Jangan dua-duanya. Dzalikal kitabu la raiba, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu malah aneh. Tapi biasanya yang sering itu orang bablas, kesalahan itu bablas orang. Isya. Oke. Baik. Tapi ini masih persiapan azan ya. Sekitar 5 menit lagi. Baik, berarti sudah ada berapa, Pak? 6 ya. Yang pertama apa? Mim. Artinya wajib berhenti. Yang kedua la, dilarang berhenti. Yang ketiga sholat, apa? Lebih baik lanjut. 4 jim, apa? Boleh berhenti, boleh lanjut. Yang kelima pola, lebih berhenti. Yang keenam titik 3 berhenti di salah satu kata. Baik, ini yang umum yang sering kali kita temukan, bahkan hampir di setiap ayat ya, tidak semua ayat tapi umum. Nah, di sini ada tanda-tanda yang ini sambil nunggu adzan ya, ini sedikit saja. Tidak jarang kita menemukan mushaf yang tandanya beda ya. Di sini nih, di sini contohnya huruf ta kecil ya. Al-waqful mutlaq, boleh berhenti terus, namun berhenti lebih baik. Ini sama seperti apa? To sama seperti apa? Boleh terus tapi berhenti lebih baik. Sama dengan kola. Kola atau sholah? Kola. Jadi dia boleh terus tapi lebih utama berhenti. Baik. Belnya bunyi. Kita cukupkan dulu. Baik, barakallahu fik, kita cukupkan dulu untuk pembahasan tanda. Ya, jadi tadi yang umum kita biasa temukan di dalam Al-Qur'an ketika kita tilawah ada 6 poin. Yang pertama, mim ya, tanda mim artinya harus berhenti. Yang kedua, lam, dilarang berhenti. Yang ketiga,
sholat, lebih utama lanjut, boleh berhenti, lebih utama lanjut. Yang keempat, jim, boleh berhenti, boleh lanjut. Yang kelima, kola, lebih utama berhenti. Yang keenam, tanda titik 3 sepasang, berhenti di salah satunya. Ya, ketika tilawah perlu untuk kita ingat-ingat terus materi ini supaya nanti kita bisa paling tidak kita ngerti ini nih, saya mesti gimana gitu. Jadi jangan sampai sudah dibahas terus sebodoh, jangan ya. Udah biar aja, enggak. Ini karena kembali lagi kepada kita. Semoga Allah kasih kita kemudahan untuk bisa paham dan nanti bacanya bisa lancar. Kurang lebih 1 bulan lagi Ramadan ya, insya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan kita panjang umur sampai kita masuk di Ramadan dan bisa beraktivitas di masjid. Ya, karena beberapa waktu yang lalu kita nggak bisa aktivitas bebas di masjid karena COVID. Alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan ya tidak ada hal-hal yang mengganggu ibadah kita, bisa nyaman, fokus untuk beribadah dan tilawahnya semakin kencang insya Allah buat kita semua. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita sambung lagi di pekan berikutnya. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.